Baik, jadi di kalimat di ayat keempat, wa mra'atuhu hammalatal hatab adalah bacaan Imam Asim dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian sisanya selain Imam Asim dari para qurra yang 10 membacanya hammalatu wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum mim masad. Karena ini surat yang sangat kita hafal dari kecil, seringkali keliru di ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kalau hilang tekanannya ini maka kita sedang menghilangkan satu huruf dari Quran. Jadi harus dibaca wa tabb, jangan sampai wa tab. Ya, ini tentang bacaan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang diriwayatkan tentang sebabun nuzul surat Al-Lahab atau Al-Masad adalah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat yang memerintahkan untuk menyampaikan wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan peringatan ini kepada ashirah. Ashiratakal aqrabin, ashirah kita kenal karib kerabat. Kemudian kalau acara nikahan biasanya kata ashirah ini pasti diucap sama nasihat yang ngasih nasihat atau petugas dari KUA. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashir, muasyarah bil ma'ruf. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyampaikan inzar, peringatan tentang bahayanya kesyirikan, kekufuran ini kepada al-ashirah al-aqrabin, karib kerabatnya. Tentang ashirah ini menarik juga kita bahas ketika tangan kita isinya 5 jari, kiri kanan jadi 10, kita sebut asyarah. Jadi muasyarah atau ashirah itu sebenarnya dari kata asyarah, yang mana 5 ini tidak akan lengkap menjadi 10 tanpa 5 sebelahnya. Sehingga muasyarah dalam sebuah keluarga adalah bagaimana kekurangan suami, kelebihan istri melengkapi, begitu juga sebaliknya. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ashirah adalah semua sahabat karib kerabat kita yang satu sama lain melengkapi, seperti halnya 2 tangan melengkapi. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasulullah SAW kemudian naik ke Bukit Safa, menyeru semua kabilah-kabilah keturunan, apa istilahnya, klan, paman-pamannya itu, sehingga dipanggil ya bani Fihr, ya bani Adi, libutuni Quraisy, di semua penduduk kaum Quraisy, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh yang mewakili nama dari penduduk seluruh Mekah. Bahkan dalam riwayat ini wantazara hatta ijtama'u ilaih. Rasulullah menunggu sampai semuanya kumpul. Kalau ada yang tidak hadir, maka Rasulullah suruh panggil. Jadi, wa man lam yastati' an yahdhur arsala rasulan. Jadi benar-benar serius Rasulullah naik di Bukit Safa, panggil seluruh penduduk Mekah yang belum datang, panggil. Dan yang memanggil ini adalah seorang sosok yang dikenal Al-Amin di lembah Mekah itu. Faja'at Quraisy, seluruh Quraisy datang. Wa kana fihim Abu Lahab, dan ada di antara mereka itu ada Abu Lahab. Disinilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tes case dulu Rasulullah. Kira-kira ini seluruh penduduk Mekah yang sudah ngumpul ini, kalau saya akan menyampaikan sesuatu, mereka terima enggak? Mereka percaya enggak dengan saya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitum in akhbartukum anna khailan takhruju min safhi hadzal jabal turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqin, katanya. Wahai seluruh kalian yang hadir di tempat ini, kalau sekiranya sekarang saya memberitahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik bukit ini,
sedang merangsek mengarah kalian untuk menyerang. Akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan pemberitahuan ini? Spontan. Artinya sosok yang sangat dikenal begitu baik, begitu jujur, dipercaya oleh hampir seluruh penduduk Mekah. Sampai musuh-musuhnya Rasulullah SAW mempercayai. Sehingga kalimat garansi yang diberitahukan di awal, mereka mengatakan, "Na'am ma jarrabna 'alaika kadhiba." Iya, kami akan membenarkan apa yang akan kau sampaikan, karena sedikit pun kami tidak pernah mengetahui atau mendapati kamu berbohong. Di kita kan udah disumpah pakai Quran di atas kepala, padahal nggak ada sumpah pakai Quran di atas kepala. Dipaksa percaya, ternyata ujung-ujungnya juga membuat semua masyarakat hilang kepercayaan. Ini bedanya Rasulullah. Fa inni nadhir, Rasul kemudian mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya aku adalah orang yang diutus untuk menyampaikan peringatan di tengah-tengah kalian dan menyampaikan bahwa jika kalian tidak mengikuti apa yang disampaikan ini, baina yadayya adzabun syadid, ada ancaman yang Rasulullah SAW sampaikan. Maka Abu Lahab spontan mengatakan, tabbal laka ya Muhammad, tabbal laka ma jama'tana illa lihada. Tabba yang ada di awal ayat ini menjadi jawaban atas sumpahan yang disampaikan oleh Abu Lahab. Nanti kita lihat Abu Lahab ternyata bukan nama sebenarnya. Tapi saya bacakan dulu ini riwayat panjang tentang hadis yang menjelaskan sababun nuzul. Tabbal laka ma jama'tana illa lihada. Apa kalau bahasa kita itu ya, kemarahan yang sangat. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah cuma ini doang kamu ngumpulin kita gitu? Sebelumnya kan kita cuma dengar Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah lalu menyampaikan. Ternyata yang membuat sangat marah itu memang Rasulullah tunggu sampai seluruhnya hadir. Yang gak bisa datang panggil, bangunkan kalau masih tidur. Sehingga proses mengumpulkan yang sampai semua orang harus hadir begitu beritanya mencengangkan. Spontan Abu Lahab mengatakan, tabbal laka ya Muhammad, ma jama'ta illa lihada. Ternyata cuma mau ngomong begini nih, kamu ngumpulin kita gitu. Ukurannya kalau sampai kantor ditutup, enggak semua diharuskan untuk hadir, ternyata beritanya mencengangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kemudian surat ini turun menjadi jawaban dari penyikapan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kemudian membuat Abu Lahab terdiam. Surat yang sangat kita hafal ini Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak menyebut nama langsung Abu Lahab, nama sebenarnya. Dan pola dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut nama, maka ini adalah sosok spesifik, tidak akan terulang lagi. Contoh misalnya Maryam, ketika disebut namanya di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimatnya Allahumma shalli alaihi wasallam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki. Jadi ketika disebut wahai Maryam, lalu ada dua kata di situ, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu satu-satunya dari seluruh perempuan yang pernah dan akan hidup di muka bumi ini, tidak akan pernah terulang. Tapi ketika Allah SWT menyebut tidak dengan nama langsung, maka dia akan menjadi perwakilan dan sejarah kejadian itu akan terus terulang.
Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istri Imran, wa mura'atu Imran. Maka istri sosok solihah yang taat berbakti kepada Allah kemudian kepada suami, ditinggal dalam keadaan hamil, dia tetap menjaga kesolihahannya, Allah pun kemudian melindunginya. Wa mura'ah, kata imra'ah itu bukan nama asli. Begitu juga di akhir surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru mura'ata Nuh sama imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Maka ini bukan nama asli dan dia akan menjadi contoh yang akan terus terulang kejadiannya. Ada istri yang tidak taat kepada Allah sementara suaminya seorang mukmin saleh. Begitu juga wa mura'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Fir'aunnya kafir mengaku sebagai Tuhan, imra'ahnya istrinya justru beriman kepada Allah ketika dia tidak memiliki anak dari orang yang sangat-sangat Allah murkai dan namanya diabadikan. Tidak sekedar nama namun jasadnya pun dijadikan sejarah sampai hari ini. Maka digantikanlah Asia, itu seorang putra yang dia besarkan adalah Nabi Musa. Nah, imro'ah di sini juga nanti disebutkan wa mro'atuhu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abi Lahab, dia bukan nama asli. Allah Subhanahu wa taala begitu juga menyebut Fir'aun, julukan untuk seorang penguasa, bukan nama sebenarnya. Ini pola Quran dalam menyebutkan sirah. Dia akan menjadi sesuatu yang terulang, sosoknya berganti sesuai dengan perubahan zaman, peran dan perangainya akan sama dari waktu ke waktu. Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata tabbat, ini langka dalam Al-Qur'an. Tabbat dalam bentuk kata kerja hanya ada di sini. Kemudian Allah menyebutkan dalam bentuk masdar, menyebutkan tentang Fir'aun. Wa ma zaduhum illa fi tabab. Tabab dirubah dari kata tabba menjadi tabab yang artinya kerugian, kehancuran demi kehancuran. Tabbat. Ini makna dalam Al-Qur'an. Kemudian Abi Lahab kalau diterjemahkan tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan. Boleh dibuka terjemahnya. Telah celaka kedua tangan. Ini terjemah kata dalam Al-Qur'an. Kata yad dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang mampu kita lakukan. Baina yadai itu juga artinya di hadapan. Baina yadai atau baina yadain itu adalah semua yang dilakukan oleh manusia tapi diwakili dengan tangan. Misalnya di akhir surat An-Naba, apa kalimatnya? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu manusia melihat semua yang dilakukan oleh kedua tangannya. Padahal tidak selalu yang melakukan dosa, melakukan ibadah itu hanya tangan. Tapi Allah sebut qaddamat yadah. Ini namanya kalau dalam bahasa usul itu zikrul ba'd wa iradatul kull. Menyebutkan sebagian kecil namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebut adalah tangan berbuat, tapi yang disebut adalah kedua tangan, yang dimaksud seluruh yang dilakukan oleh diri seorang manusia, baik itu pikiran, sumbangsi pemikiran, usaha, emosi, harta, kaki dan semua kemampuan yang dia kerahkan untuk melakukan baik itu kebaikan ataupun keburukan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di sini kata yad. Maka tabbat yada, Allah memberitahukan kesia-siaan, kehancuran, kemalangan semua yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalangi, mencelakai, menjauhkan orang dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abi. Ini karena taklimnya udah mau rutin, saya nyantai aja. Jadi nggak mau buru-buru selesai satu surat supaya kita tidak sampai menzalimi kalimat per kalimat dalam Al-Quran. Akhirnya kita tidak lebih dari menerjemah. Kata Abi dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab dilekatkan untuk sesuatu yang mencirikan seseorang. Jadi contoh misalnya sahabat Rasulullah SAW yang nama aslinya sendiri justru nggak populer. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Kita kenal Abu Hurairah. Nama aslinya, kalau saya tidak keliru, Abdullah bin Sakhr. Ya, harus dibuka lagi. Jadi karena dia perhatian dan sangat sayang sama kucing, akhirnya dilekatkan Abu Hurairah. Hirrah itu kucing. Hirrah kucing, ketika dia jadi lucu, dibuat bahasa tasghir namanya dalam bahasa Arab, maka dirubah menjadi Hurairah. Misalnya kata sahal dalam bahasa Arab, sahal itu mudah. Kemudahan yang dirubah menjadi bahasa sayang, dia akhirnya dirubah menjadi bahasa kecil. Sahal dirubah menjadi Suhail. Umar dirubah menjadi Umair. Abdullah berubah menjadi Ubaidullah. Jadi pola ini ada dalam bahasa Al-Quran. Nah, Abi Ubay. Ubay bin Ka'ab. Kemudian tadi Hirrah berubah menjadi Hurairah. Ya. Dan itu ada dalam kaidah bahasa Arab namanya isim tasghir. Nah, tabbat yada Abi dilekatkan untuk sesuatu yang menjadikan ciri atau kebiasaan. Contoh misalnya Rasulullah SAW mencandai sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupunya radhiyallahu anhu, karena tidurnya itu nempel debu. Disebutnya Abu Turab karena nempel, turab itu tanah. Jadi ketika disebutkan kata Abu dalam bahasa Arab itu untuk mencirikan seseorang. Misalnya ini orang Indonesia karena paham kaidah bahasa Arab ini, durian karena banyak durian. Ada yang bahasa Arabnya durian? Karena duri itu syauk. Orang Indonesia memaksakan membahasakan duren itu Abu Syauk. Karena banyak durinya. Orang Arab menolak, Pak. Kul durian katanya. Udah bilang aja durian, enggak perlu kamu Arabkan karena ini banyak durinya. Orang Indonesia paham kaidah kata Abu itu dilekatkan pada sesuatu yang menjadikan ciri dan kebiasaan, sampai duren disebut Abu Syauk. Orang Arab enggak kenal Abu Syauk. Yang dia tahu yang disebut Abu Syauk itu pasti banyak durinya gitu. Tapi enggak akan nyangka buah duren. Di pesantren karena kaidah ini difahami, rambutan karena banyak rambutnya dirubah juga, Pak. Rambut itu kan sya'ar. Abu Sya'ar yang banyak rambutnya gitu. Jadi kalimat Abu itu disebut untuk melekatkan sesuatu yang menjadikan ciri. Ini selain nisbat, Pak. Selain nisbah. Karena kalau sekarang banyak ustadz yang pakai Abu, ini karena mengikuti sunnah para sahabat yang saling memanggil dengan sebutan ayah dari si anak. Misalnya Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Yang dipanggil Abu Abdurrahman itu Ibnu Mas'ud. Jadi pertama tadi yang saya jelaskan, kalimat Abi itu tidak selalu yang disebut setelahnya itu adalah anaknya. Jadi kalimat Abu kalau dia menisbat adalah nisbat kepada nasab ke atas, maka namanya nasab.
Kan yang kita kenal itu ada nasab garis keturunan. Kalau yang disebut ke atasnya maka namanya nasab, nisbah kepada orang setelahnya. Orang sebelumnya. Tapi kalau ke bawah maka namanya hasab. Jadi nasab itu ditarik garis keturunan kita ke atas, kalau hasab itu penelusurannya ke bawah. Sehingga dua sisi pandang garis keturunan ini pengaruhnya sangat besar pada masa jahiliyah dulu. Seseorang bisa dihormati karena dikenal ini ayahnya siapa, dulu kakeknya siapa. Ditelusuri. Sampai hari ini dipakai di Indonesia. Kalau kita ke Jogja, kalau kita ke daerah yang dulu pernah ada kekeratonan misalnya, ini keturunan siapa, kiai atau ulama atau penguasa zaman dulu, itu masih disebut, masih dihormati. Jadi ini nasab. Seseorang dihormati karena nasab. Maka Islam datang turun itu untuk menghapuskan semua hamiyah, pembelaan, afiliasi seseorang kepada selain iman. Jadi ini ke atas namanya nasab, ke bawah namanya hasab. Jadi kalau seseorang dihormati, dilihat, oh ini anaknya siapa dulu. Oh dia punya anak seorang penguasa. Ya kalau ayahnya presiden, ayahnya menteri, datang ke satu acara resepsi pernikahan, kalau nggak dikenal ini ayah atau ibunya sang orang yang dihormati, itu mungkin dianggap biasa-biasa saja. Tapi dia dihormati karena anaknya ternyata seorang pejabat. Jadi kenapa dalam Al-Quran itu sangat syarat dengan penyebutan garis keturunan. Contoh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, betapa orang Arab pada waktu itu, jahiliyah itu menganggap penting siapa keturunan siapa. Rasulullah SAW ditodong dengan sebuah pertanyaan. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Dalam riwayat lain, unsub lana rabbak. Yang menjadi sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Wahai Muhammad, coba jelaskan nasab Tuhan yang kamu sembah. Nasab. Di sababun nuzul dari Al-Ikhlas itu unsub lana rabbak. Sebutkan, jelaskan detail siapa nasab dari Tuhan yang kamu sembah. Maka turun ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Di lam yalid lam yulad ini, lam yalid itu tidak punya hasab ke bawah, wa lam yulad tidak punya nasab ke atas. Huwa ahad, Allahus samad. Di sini muncul kata Abi Lahab. Yang setelahnya bukan nama anaknya. Gitu. Kalau tadi ada Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, itu Abu disebut untuk mengganti dengan panggilan yang di situ namanya Abu Abdurrahman, Abu Abdillah. Nah ternyata ada bahasa yang lain juga berkembang di daerah Yaman Selatan. Abu yang belakangnya itu bukan nama anaknya, tapi nama ayahnya. Ini unik. Abu, misalnya Abu Faisal, bukan anaknya namanya Faisal, tapi ayahnya namanya Faisal. Nah ternyata ini terbawa juga di sebagian wilayah di India, kalangan Muslim di India punya kebiasaan juga menyebutkan di depan nama anak itu nama ayah. Sehingga mungkin kalau ada yang pernah kenal ulama pra kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan yang menjadi salah satu guru besar atau guru utamanya Persatuan Islam, Hasan itu ternyata nama Ahmad di depannya itu bukan nama dia, itu nama ayahnya. Hasan nama dia sendiri, sehingga dikenal Hasan itu nama ayahnya. Nah ini tentang kalimat abi. Jadi ada dua kan sesuatu kepada hal yang mencirikan. Ya orang yang suka tidur bisa disebut Abu Naum. Orang yang suka makan Abu Ta'am. Jadi kalau misalnya di antara jamaah kita ada yang selalu pakai gamis,
Itu terus hitam atau warna yang beda. Terus kita sebut Abu Akhdar misalnya, dia pakai gamis hijau atau biru. Nah, ketika kita pakai abu lalu kita sematkan itu, dia menjadi ciri. Ini. Nah, Lahab kenapa dipanggil Abu Lahab? Lahab atau Lahb ini makna sebenarnya adalah kobaran api. Api itu memerah. Nah, kalau kita telusuri secara makna kenapa dia disebut Abu Lahab, maka dalam kitab-kitab tafsir kita akan lihat ada dua penjelasan. Pertama, Abu Lahab ini, maaf nama aslinya belum kita sebut ya. Abu Lahab ini kulitnya sangat putih dan kondisi merah karena merah. Tapi kalau ini yang kita perkuat, terlalu kecil wajah yang memerah karena kulit ini. Jadi ini disebut juga di kitab tafsir. Jadi Abu Lahab karena ihmirar wajhi, karena sering merah wajahnya, karena dia orangnya kulit putih. Nah, kemudian Lahab dikenal dari api, disebut Abu Lahab lantaran dari sezaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus pun dia adalah sosok tokoh Quraisy yang kalau apapun masalah kecil sudah dicampuri urusannya oleh Abu Lahab, itu menjadi api yang berkobar, biang keroknya gitu. Provokator. Jadi masalah sederhana, mungkin kita mau pilih ketua DKM gitu ya. Orang sepakat kalau udah nimbrung Abu Lahab, udah semuanya jadi runyam. Ini sosoknya. Jadi apapun masalah kecil, kalau sudah dicampuri oleh Abu Lahab urusan ini, dia menjadi masalah yang bisa menyulut permusuhan, bisa menyulut kerusakan di bangsa jahiliyah. Maka dia disebut Abu Lahab. Nah, nanti sepaket sama istrinya. Makanya disebut hammalatal hatab. Jadi api yang berkobar. Nah, Abu Lahab atau Abi Lahab, dia jadi julukan lantaran sosok ini kalau sudah dia yang turut campur, apapun masalah itu seakan tersulut menjadi menyala, sulit dipadamkan. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Habis waktunya, Pak. Subhanallah. Wa tabba, celaka ya. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Nama sebenarnya Abi Lahab ini adalah Abdul Uzza. Dia juga bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bagi paman-pamannya itu perangainya lengkap. Ada yang mukmin terdepan membela Rasulullah di awal dakwah, ada Hamzah. Ada paman yang dari awal setengah memusuhi, Jaim, masuk Islam nanti setelah Sulhul Hudaybiyah, Al-Abbas. Ada yang dari awal mendukung tapi nggak mau masuk Islam, Abu Talib. Ada yang musuh dari awal menentang dakwah sampai matinya, itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza. Ini juga memberitahukan kepada kita bahwa setiap dai, setiap orang mukmin yang mengajak keluarga atau masyarakat sekitarnya untuk taat kepada Allah, pasti berpeluang punya musuh dari keluarga dengan tipe yang ini. Kita misalnya ngaji, pulang-pulang celana kita cingkrang, jenggot dibiarkan. Ini padahal sunnah, itu nyampe pulang mudik, paman kita, wah, ada yang jadi aneh. Ada yang mendekat, bagi dong bukunya, kapan-kapan kasetnya di-share, saya juga mau belajar. Ada yang menyambut seperti itu. Jadi tipe
perjalanan dakwah setiap orang yang mengajak kepada kebaikan itu akan sama seperti para nabi dan salafus saleh. Disebutkan di surat Al-An'am, yang disebut adalah nabi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi akan dijadikan oleh Allah punya dia musuh, aduwan syayatinal insi wal jin. Ada orang yang menentang dakwahnya, baik itu dari bangsa jin ataupun manusia. Ayatnya lebih lanjut, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, satu sama lain saling membisikkan. Ini begitu kita sampaikan kebaikan, sampaikan kebenaran, ini dasarnya Al-Qur'an, ini pendapat para imam, para ulama yang menghadirkan Islam ini dari zaman ke zaman, mewariskan kepada kita. Tadi ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang sedang. Ini pola. Watab. Maka di ayat ini sebenarnya tidak semata-mata menyebut Abdul Uzza yang menentang Rasulullah. Yang disebut adalah sosoknya, perangainya, sifatnya, wataknya, dan semua usaha yang dia lakukan untuk menghalangi dakwah, menghalangi kebenaran. Hatta misalnya punya wewenang dengan sebuah jabatan yang seakan itu mewakili kepentingan rakyat, tapi ternyata justru menentang, itu bisa terjadi. Sehingga ketika Fir'aun menghadapi Nabi Musa, yang ditampilkan oleh Fir'aun adalah kepentingan rakyatnya. Yang dituduh adalah Musa dan Harun, ini dua penyihir yang akan menyesatkan kalian, akan merusak kebiasaan-kebiasaan kalian. Selalu mengatasnamakan rakyat. Ini dari zaman Fir'aun. Di situ ada Haman, di situ ada pendamping Fir'aun, Qarun, donaturnya. Donatur. Jadi semua penguasa dari waktu ke waktu itu memiliki seperangkat jaringan yang kemudian terwakili dengan sosok Abi Lahab, yang terwakili dengan sosok Fir'aun dalam Al-Quran. Ini yang dijelaskan dalam surat ini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna nafi anhu maluhu wa ma kasab. Sedikit pun apa yang dia kumpulkan, apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan untuk menghalangi kebenaran, itu tidak sedikit pun memberikan kebaikan untuk dia. Aghna di sini kata ghani itu adalah posisi seseorang tidak butuh kepada yang lain. Dia disebut ghani atau kaya raya. Satu. Kedua, kata aghna itu merasa dicukupi. Contoh misalnya, kalau ada yang mau ngurus SIM, terus nggak cukup waktu, nggak punya waktu untuk antri panjang, ternyata ada kenalan di instansi terkait gitu. Begitu datang ke sana, saya mau bikin SIM. Oh ya sudah, udah tunggu di sini aja, nanti dipanggil dipoto. Gitu. Artinya keberadaan sosok yang dia minta tolong itu mencukupkan dia untuk bersusah payah. Artinya ini punya posisi meringankan semua urusannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada manusia, kekuasaan, maka di dunia mungkin posisi kekuasaan, kehormatan ini bisa menyebabkan dia tidak harus capek atau lelah, maka disebut aghna. Nah, di akhirat nanti semua usaha, kekayaan dan semua yang dia lakukan di muka bumi ini tidak bisa membuat dia tercukupi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sedikit pun tidak tertolong oleh apa yang dulu dia usahakan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini aghna. Kemudian di surat Al-Alaq juga disebutkan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia memandang dirinya itu cukup, tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada kebenaran, tidak butuh kepada Islam. Ya kan banyak juga yang bilang enggak butuh suara kaum muslimin. Susah juga. Nah, jadi kata aghna
Contoh misalnya dalam doa yang diajarkan, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan dengan harta halal sesedikit apapun, membuat aku cukup untuk tidak tertarik kepada yang haram. Allahumma aghnina. Ya Allah, kayakan aku. Sebenarnya maksudnya itu adalah, ya Allah, buat aku merasa tidak butuh kepada yang haram karena sudah memiliki yang halal. Ini kata aghna. Maluhu wa ma kasab. Mal adalah harta. Semua yang dimiliki oleh manusia, kata mal ini tidak terhenti pada nominal harta. Ilmu juga disebut mal. Keturunan juga disebut mal. Sehingga nanti sebagian ulama menyebutkan tafsir dari ayat ini adalah Abu Lahab enggak punya anak yang bisa membela dia. Keturunannya juga tidak punya. Karena di saat matinya pun itu sangat-sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata kasab adalah kata yang mewakili seluruh usaha yang dilakukan manusia. Baik itu berupa tindakan, pikiran atau sumbangsih ide. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab juga mengumpulkan harta. Kasab adalah usaha mencari kekayaan. Kasab adalah semua cara yang ditujukan untuk mencapai sebuah kedudukan. Jadi kasab ini menyatukan seluruh usaha yang bisa dilakukan oleh manusia. Kasab. Sehingga nanti di akhir surat Al-Baqarah itu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dari kata kasaba juga. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau kita buat berbalik maknanya dari dua ayat ini, bahwa semua harta, kekayaan, kedudukan, wewenang ini akan membuat seseorang celaka dan binasa kalau digunakan untuk menentang kebenaran. Ini yang ingin diberitahukan oleh ayat ini. Sehingga pengantarnya sangat umum, bukan sosok Abdul Uzza, tapi perangai dan sifat watak dan seluruh usahanya yang disebut di sini. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jabatan itu akan terhenti dengan sendirinya, waktunya habis. Usia, kekuatan, kesehatan itu akan berlahan habis dan kita kembali menjadi orang yang sangat lemah. Maka kekayaan, kemampuan ini agar kiranya dipakai untuk menyampaikan kebenaran, mengamalkan kebenaran, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa meliputi satu keluarga, satu komunitas, satu jamaah, satu negara dan bangsa. Mudah-mudahan uraian yang tidak panjang ini, 2 ayat dulu untuk hari ini, kita lengkapi di pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan baru disambung, silakan. Jika ada tambahan, koreksi atau melengkapi, maka sebelum kita tutup dengan salam, saya persilahkan. Tadi kan disebutkan nama maksudnya Abu Lahab gitu. Tapi di redaksi ayat pertama Abu Lahab kenapa jadi kasroh ya? Kenapa jadi Abi? Iya, betul. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada sekitar 5 kata, Asma al-Khamsah namanya, yang dia berubah kalau digandeng. Misalnya akhukum, abuka, ada kemiripan di sini. Abuka kan dari kata ab. Nah, ketika akan digandengkan dengan kata, misalnya ayahnya Lutfi, Ab Lutfi enggak, Abu Lutfi enggak, tapi Abu Lutfi. Apa Aris? Jadi ditambahkan alif ba, itu ditambah dengan wawu, dia jadi Abu Lutfi. Ya,
panjang. Nah, status dia disambung dengan abu di sini ada status gramatikal. Dia disebutnya marfu'. Ini larinya pelajaran bahasa Arab. Contoh sederhananya muslimun sesekali berubah menjadi muslimin. Nah, kalau dia berubah menjadi muslimin, berarti dia posisinya antara menjadi objek maf'ul atau menjadi yang digandengkan atau sandaran. Misalnya jama'atul muslimin, sekumpulan orang muslimin. Tapi kalau ja'al muslimun, datang orang-orang muslimun, dia berarti menjadi subjek. Nah, status ini sama dengan kalimat ab dalam bahasa Arab selain 4 kata lainnya. Jadi abu itu posisinya sama dengan muslimun. Nah, begitu abi dia posisinya sama dengan muslimin. Jadi cuma perubahan gramatikal yang ditandai dengan waw atau ya. Nah, kalau ya ini dia posisinya namanya majrur, digandeng. Tapi kalau dia menjadi objek nanti berubah aba mansub, ya aba Abdillah. Jadi aba karena dia mansub. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalimat abi di sini bukan nisbat ayahku, tapi dia ya yang menjadi huruf atau tanda i'rab namanya dalam bahasa Arab. Jadi harus mengingat lagi pelajaran nahwu ini. Lama enggak ngulang. Jadi tidak ada perbedaan an Abi Hurairah karena ada an sebelumnya. Jadi karena an itu membuat majrur maka abi. Misalnya kalau di situ dikatakan qala, enggak mungkin Abi Hurairah tapi Abu Hurairah. Sama dengan kita menyebut misalnya dari Rasulullah. Kadang kita dengar Rasulullah, kadang kita dengar Rasulillah. Maknanya tidak berubah, yang berubah adalah posisi gramatikalnya. Secara nahwunya dia berubah posisi atau status. Jadi kalau kita pakai misalnya alhamdulillah du, tapi kalau khatibnya bilang innal hamda. Jadi itu secara aturan nahwu insyaallah. Mudah-mudahan bisa mempelajari bahasa Arab. Karena dua yang sangat ditakuti dari zaman ke zaman, bahkan kalau saya enggak keliru mengingat Imam Ibnu Taimiyah sangat-sangat menekankan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah izzah kaum muslimin. Karena Al-Qur'an mustahil akan didalami dengan makna yang sebenarnya kalau orang tidak menyelami bahasa Arab. Bahkan mantan seorang ateis di Mesir itu dia punya keahlian dalam ilmu bahasa tapi sebelumnya ateis. Begitu dia beriman lantaran memperhatikan siklus serangga yang hidup di air, terbang, telur, tetas, di situ dia beriman dan dia punya telaah Al-Qur'an dari sisi bahasa. Itu sekali lagi bahasa Arab itu sangat-sangat berbanding lurus dengan izzah kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin dari abad ke abad. Maka inilah yang paling ditakuti. Orang bacaannya bagus, bahasa Arabnya lancar, membahas Al-Qur'an, membuka kitab hadis, kitab tafsir, dia akan sampai kepada makna sebenarnya. Itu. Sehingga muncul istilah good looking. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah yang seperti itu dan orang sadar untuk mempelajari Al-Qur'an dengan bahasa aslinya. Cukup Turki menjadi sejarah yang mengharamkan bahasa Arab hampir 90-an tahun lebih lamanya, jangan sampai terulang di Indonesia. Baik, mudah-mudahan itu cukup. Saya kira kita tutup dulu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita pekan depan ketemu lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la taj'alna mimman yas'alun ba'da ta'lim qalu madza qala anifa. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang mengabaikan ilmu di majelis sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'an. Kita keluar dengan pemahaman yang utuh tentang Al-Qur'an, dimudahkan
untuk mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.